Yang dimuliakan Allah, pada minggu yang lalu kita telah sampaikan di antara perkara yang dapat membatalkan sholat sebagaimana disebutkan dan dijelaskan al-amalul kathir al-mutawali bi'udwin thaqilin min ghairi jinsi salah. Termasuk di antaranya adalah berbuat dengan perbuatan banyak yang dimana perbuatan itu tidak masuk ia dalam gerakan atau dari perbuatan salat. Mutawali artinya berkesinambungan, berketerusan. Banyak berketerusan walaupun di tempat yang berbeda, maka hukum perbuatan kita itu dapat membatalkan sholat kita. Baik, kita lanjut pada poin yang ketiga. Masih dalam perkara yang membatalkan sholat adalah faqdu syatin min syurutis shalah. Hilangnya syarat-syarat atau tidak terpenuhkannya syarat-syarat daripada syarat sahnya sholat. Bila mana syarat daripada sahnya sholat tidak terpenuhkan, maka sholat kita menjadi batal karenanya. Wahia diantaranya kata ulama, husulu hadas asghar au akbar. Ada hadas, artinya batal wudhu kita di saat ketika kita sholat. Jadi kalau sudah batal wudhu kita, baik dengan keluarnya angin atau mungkin dengan kencing, umpama keluarnya air kencing, khuruju syai' min ahadis sabilain, keluarnya sesuatu dari salah satu di antara dua jalan, qubul kemaluan, dubur yang di belakang. Bila ada sesuatu yang keluar satu di antara dua jalan itu, maka wudhu kita batal. Nah, batalnya wudhu ini membatalkan sholat. Amdan au sahwa, baik itu disengaja ataupun tidak. Ma ada hadatsuhu ad-daim, kecuali hadasnya yang berketerusan seperti penyakit menetes, sulusul baul. Itu dimaafkan karena memang sakit. Tapi kalau tidak, maka batal wudhunya, maka batallah sholatnya. Sekalipun detik-detik terakhir, dan itu wajib untuk mengulanginya. Karena sholatnya belum sempurna. Dan dia belum dihukumkan melaksanakan kewajibannya. Karena sholat itu diawali daripada takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Salam yang pertama belum sempat diperbuatnya. Lalu kantut umpamanya batal sholatnya, yajibul i'adah, wajib mengulanginya. Karena kewajibannya belum gugur. Kalau gugur, kewajiban urusan terima atau tidak itu hak mutlak Allah. Tapi kalau belum terlaksanakan atas apa yang Allah wajibkan, maka berarti kewajiban kita belum terlaksana dan masih ada yang mesti harus kita lakukan. Jadi gugur pun kewajiban, pahala atau tidak, atau pahala dapat atau tidak, itu urusan Allah. Diterima atau tidak diterimanya amalan kita itu mutlak milik Allah. Tapi secara hukum kewajiban gugur karena kita telah melaksanakannya. Tapi kalau belum sempurna di dalam pelaksanaannya, maknanya kewajiban kita belum gugur. Disitulah kita perlu dan wajib untuk mengulangi. Kenapa batal salatnya? Kedua, hudutsu najasah ghairu ma'fuwin anha. Ada najis yang tidak dimaafkan pada badannya atau pakaiannya atau tempat sholatnya.
illa idza kanat jafah, kecuali najis itu kering. Kalau kering dibeginikan saja jatuh tidak membatalkan sholat. Tapi kalau yang jatuh dari atas tahi cacak basah, merembes dia, terlihatkan bendanya, itu batal sholatnya. Kenapa batal sholat? Karena syarat daripada sahnya sholat tidak terlaksanakan. Tidak terpenuhkan. Apa dia? Harus dalam keadaan suci daripada najis. Loh, itu ada najisnya. Wudunya batal kada? Wudunya kada batal. Jadi ada tahi cacak umpama terkena kita, badan kita, pakaian kita, wudu kita kada batal. Sholat tapi batal. Cuman wudunya kada batal. Kenapa? Karena ada najis. Dan najis itu menghilangkan syarat daripada sahnya sholat. Satu di antara syarat sahnya sholat harus suci daripada najis. Sementara ada najis yang pada tubuhnya atau pakaian atau tempat sholatnya. Maka wajib dihilangkan. Wajib terlebih dahulu dibersihkan. Andai pakaiannya tidak bisa dibersihkan, ganti yang hanyar. Apa perlu berwuduk lagi? Tidak, karena wuduknya kada batal. Ya, najis itu tidak menghukumkan batal wudhu atau tidak membatalkan wudhu seseorang. Itu kada sampai membatalkan takana najis. Itu kada membatalkan wudhu. Tapi sembahyang kada boleh karena syarat daripada sahnya sholat harus suci daripada najis. Jadi sholatnya yang diulang. Tapi sebelum mengulang wajib dibersihkan terlebih dahulu najisnya. Beda dengan hadas tadi. Kalau hadas, kalau najis kan terlihatkan dia. Kalau hadas kada kelihatan, kantut dia terlihat kada. Bandanya tuh terlihat kada. Mun ada yang bisa melihat kantut atau Abu Nawas tuh. Ya, rasanya kan ada yang bisa melihat kantut tadi itu. Kecuali Abu Nawas, kisahnya kan banyak nang Ma'akali Raja. Kalau kita suka baca kisah-kisah Abu Nawas tuh, ya, tuh banyak hal-hal yang di luar daripada nalar kita. Abu Nawas sampainya. Kita kada sampai tapi kirakan nang kayak itu. Jadi tidak sampai membatalkan wudhu, tapi membatalkan sholat. Wajib diulang sholatnya. Yang sebelumnya najisnya dibersihkan. Inkishaful amrah amdan walau sataraha halan aw sahwan aw kashfuha na'wari aw kashafaha na'warihin walam yasturha halan qabla madha'a qalat tuma'ninah. Terbukanya aurat baik itu dengan sengaja. Saya ulangi, terbukanya aurat dengan sengaja walau sataraha hala. Walaupun dia tutup segera, tapi inya membuka, aurat itu terbuka sebab karena perbuatannya. Dan itu ada unsur kesengajaan. Sekalipun dia tutup segera, tetap hukum sholatnya batal. Umpama bisa jadi waktu sembahyang, bersengaja tapehnya diangkat, terlihat pahanya, walaupun ditutupnya langsung tetap hukum sholatnya batal. Karena apa? Karena ia membuka sarunganan atau dengan unsur kesengajaan lainnya. Tetapi beda persoalan kalau auratnya itu terbuka bukan dengan unsur kesengajaan atau bukan sebab karena perbuatannya, namun segera ia tutup kada batal. Tapi amun ia biarakan atau batal. Jadi tadi amun seandainya kita buka dengan sebab kesengajaan, segera pun kita tutup aurat kita, tetap hukumnya batal. Tapi kalau sekira-kira aurat itu tersingkap atau terbuka, nampak aurat kita, dan bukan sebab karena unsur kesengajaan, tuh lihat, kalau ditutup segera, kada batal. Tapi kalau dibiarakan, dilawas-lawasakan, itu batal. Terbuka, ketiup angin,
aja nyaman kada ditutup atau batal sholatnya. Batal sholatnya. Itu yang ketiga, karena hilang syarat daripada sahnya sholat. Yang keempat, inhirab bisadri anil kiblah yumnah au yusrah. Nih, berubah arah kiblat dada kita, kada lagi mengarah ke arah kiblat, maka hukum sholatnya batal. Karena syarat daripada sahnya sholat istiqbalul kiblah. Terakhir kata beliau, tar'un junun au ikma au sakar asna'us sholat. Hilang akal sehatnya. Kada sadarkan diri di saat ketika sholat. Itu dapat membatalkan sholat. Itu kada sadar lagi. Pingsan, batal sholatnya. Gila, batal sholatnya. Atau bisa jadi tidur dengan pulasnya, kada sadar lagi, atau batal. Orang sujud, orang bangkit dari sujud, iya kada bangkit-bangkit. Nah, orang ini, amun mati waktu sujud nyaman. Sekali digarakan sedikit, langsung takajud. Berarti tak guring di waktu sujud. Atau batal sholatnya. Sawat kada sadar di waktu bangkit, sawat kada menyadari orang bangkit, masih aja sujud. Berarti kada sadar lagi. Atau sawat nangka itu tuh batal sholatnya. Karena sudah hilang kesadarannya. Baik, ini di antara yang disebutkan dan dijelaskan oleh ulama berkaitan dengan hal yang dapat membatalkan sholat. Kemudian juga disebutkan perkara yang dapat membatalkan sholat, hudutsu khalal fi ruknin min arkaniha wahiyya taghyirun niyah. Ada terjadi kesalahan atau ya halal itu kesalahan dalam arti kata kesalahan bisa diterjemahkan atau yang dapat merusak. Wujudu hudutsu khalal fi ruknin min arkaniha. Sesuatu yang dapat merusak dalam rukun salat itu tadi. Nah, kalau itu ada terjadi itu batal salat kita. Wahia di antaranya kata ulama taghyirun niyah, berubahnya niat. Nah, jadi kalau sampai di dalam sholat kita berniat, kita sholat berubah niat kita. Contoh kata beliau, ka'annawa al-khuruj minas shalah, seperti halnya seorang yang berniat keluar daripada sholat. Ini sembahyang tapi niatnya aja keluar, batalkan aja sembahyang nih. Atau batal sudah secara hukum. Sholatnya batal. Kenapa? Karena rukunnya ada suatu yang dapat merusak. Rukun dalam hal masalah nih niat. Niat maka merukun. Niat itu rukun qalbi. Ada yang merubah, ada yang merusak niat. Seperti halnya ketika di dalam sholat berniat keluar sholat. Keluar saja, berniat saja. Belum lagi melakukan perbuatan, niatnya sudah keluar. Nah, maka batal sholat.